Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di ibadah pagi ini dikutip dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17 dan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jerami, gandum, air, api, dipermuliakan, dibakar. Ada euforia, pengharapan yang begitu meluap-luap dalam diri orang Yahudi ketika itu, di mana kekuatan pemerintah Romawi, kekaisaran Romawi, negara yang menindas masyarakat Yahudi, menjadikan mereka menjadi masyarakat yang tidak memiliki nilai, yang tidak memiliki harga diri, yang tidak memiliki kewibawaan, yang tidak memiliki kedaulatan. Kondisi inilah yang menjadikan keberadaan mereka mengingat statusnya sebagai bangsa pilihan Allah, bahwa mereka yakin Allah sebagai pemilik atas mereka tidak akan membiarkan bangsa ini berlarut-larut dalam kondisi seperti itu. Pemahaman inilah yang menumbuhkan euforia, perwujudan cita-cita yang bersifat meluap-luap akan kedatangan Raja yang dijanjikan oleh Allah menindaklanjuti eksistensi kedudukan bangsa ini ke depan. Sebelumnya Allah telah
menyebutkan ciri-ciri raja yang akan datang, yang memimpin bangsa ini berjalan ke depan. Dia adalah seorang raja yang tidak memegahkan diri. Dia adalah seorang raja yang rendah hati. Dia adalah seorang raja yang tulus. Dia adalah seorang raja yang mampu mengorbankan dirinya demi kepentingan kehidupan, kemerdekaan orang lain. Dan itu disebut dengan Mesias. Dalam bahasa Ibrani disebut Mesiah. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos atau Kristus. Mesias itu adalah raja. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega, raja dari segala raja, King of the King. Dan segala kekuasaan yang ada di muka bumi ini ada di bawah telapak kakinya. Dia adalah Mesias. Dia adalah raja. Dia adalah Yesus. Mesias itu bukan hanya raja, tapi dia adalah imam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dialah perantara manusia kepada Allah. Dialah memperdamaikan perseteruan antara manusia dengan Allah. Dialah jalan. Dialah hidup. Dialah keselamatan itu sendiri. Demikian ia disebut Mesias, raja, dan bukan hanya raja, tapi dia adalah imam. Dia juga nabi. Dia adalah penyampai firman. Tetapi dia tidak serupa dengan nabi-nabi yang lain. Jika nabi itu adalah alat untuk menyampaikan firman kepada orang lain, tapi nabi yang satu ini adalah bukan hanya sekedar penyampai, tapi dialah firman itu. Dia sendiri firman itu. Kondisi politik yang dialami oleh orang Yahudi diperhadapkan dengan kekuasaan Romawi, sekaligus menciptakan euforia, perwujudan pengharapan cita-cita yang meluap-luap tentang kedatangan Mesias itu. Lalu kedatangan Yohanes membuat mereka menjadi pribadi yang tercelik. Dan mengapa mereka tercelik? Karena ciri-ciri, tanda-tanda khas yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya akan kedatangan Mesias itu ada dalam diri Yohanes. Odo sibeluai. Mereka tercengang. Keluar biasaan pengajaran yang diberikan oleh Yohanes. Dan mereka meyakini Yohanes bukan hanya sekedar berkata-kata dari mulutnya sendiri, tetapi ada kekuasaan, karunia, kebesaran Allah yang berada di pihaknya, sehingga dia berucap akan firman Tuhan itu yang keluar dari mulutnya marsahala, berkarisma, berwibawa. Lalu dengan ciri khas Yohanes ini, mereka berkesimpulan, inilah Mesias. Mereka melihat kehidupan daripada Yohanes itu sangat sederhana. Situ niluba do si panganon. Dia hanya mengkonsumsi madu untuk kebutuhan jasmaniahnya. Sederhana. Mereka melihat ada ketulusan dan mereka meyakini atas semua ciri khas yang ada dalam diri pribadi daripada Yohanes itu,
Mereka menyimpulkan, inilah Mesias, inilah Raja, inilah Imam, inilah Nabi yang telah diurapi dan sekaligus dikirim oleh Allah ke tengah-tengah dunia untuk membawa melangkah bangsa ini ke depan. Tetapi apakah jawaban daripada Yohanes? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengharapan yang tumbuh secara euforia di dalam diri masyarakat bangsa ini dipatahkan oleh siapa? Dipatahkan oleh Yohanes. Dangawi. Apa yang kalian harapkan dan yang telah kalian definisikan dalam diri kalian diperhadapkan dengan pengharapan kondisi yang sedang kalian alami pada hari ini, lalu setelah kalian melihat keberadaan diri saya, lalu kalian menyimpulkan akulah, sayalah, Yohaneslah yang menjadi Mesias itu, bukan saya. Inilah kerendahan yang sangat luar biasa. Dalam rumus duniawi, kesempatan itu hanya datang satu kali, dan biasanya orang tidak peduli apakah kesempatan itu menodai orang lain, tidak peduli. Asal kesempatan itu adalah kesempatan emas yang memungkinkan membuat diri seseorang itu hebat. Tapi Yohanes itu adalah seorang nabi. Memang dia nabi yang hebat. Yohanes itu adalah nabi yang sangat diakui pada zamannya. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi dia. Dia bisa saja menjadi pribadi yang berpura-pura dan mengatakan kepada khalayak ramai dan mengatakan kepada publik, ya, sayalah Mesias itu. Tapi Yohanes mengatakan, dangawi, bukan saya. Saya adalah hanya pribadi yang berseru-seru. Saya hanyalah pribadi yang mengatakan kepada publik, Mesias itu akan datang, persiapkanlah jalan baginya dan bertobatlah. Saya bukanlah pribadi yang mampu memberikan keputusan, dan saya bukanlah jalan, dan saya bukanlah hidup, dan saya bukanlah pribadi yang sanggup mengundang keberadaan Roh Kudus berada di pihakku, dan Roh Kudus itu bisa saya perintahkan bekerja atas diriku. Bukan. Saya adalah hanya seorang nabi biasa yang dipakai Tuhan untuk berseru-seru. Mesias itu akan datang. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja yang diurapi oleh Allah. Bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Yang menjadi catatan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Dan baptisan ini tidak pernah diperintahkan pada diri kita supaya dilakukan. Dan baptisan yang kita lakukan bukanlah baptisan mengikuti tradisi yang dilakukan Yohanes, tapi baptisan yang kita lakukan adalah baptisan atas perintah Yesus. Pergilah sampai ke ujung dunia, beritakanlah berita keselamatan itu, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab dialah yang memiliki kerajaan Allah. Apa menjadi alasan kita sehingga kita tidak mengikuti tradisi ini? Perlu dicatat ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita harus berkenan kepada Yesus, bukan kepada Yohanes, kepada Yesus. Itu artinya kita berkenan kepada perintah Yesus. Itu sebabnya hanya 2 sakramen di ajaran HKBP. Yang pertama adalah perjamuan kudus, yang kedua adalah baptisan kudus. Kedua ini adalah perintah, bukan dari nabi-nabi yang lain, tapi mutlak dari Kristus. Dan itulah yang kita ikuti. Yohanes mengatakan, dangau, bukan aku, tapi ada yang datang dari belakangku.
jauh melebihi daripada diriku, dan saya sendiri tidak akan sanggup untuk membuka tali kasutnya. Setiap budak bagi pemahaman masyarakat Yahudi layak untuk membuka tali kasut dari seorang majikan, dan itu wajar, dan itulah ketentuan yang sebenarnya. Jika seorang budak ketika majikannya sampai ke tempat atau ke rumah, dia harus membuka tali kasut majikannya, dan itu adalah tugas dari seorang budak ketika itu. Tetapi Yohanes mengatakan dalam firman ini, ada yang lebih besar yang akan datang dari belakangku, dan dia begitu luar biasa, kudus dan hebat, sehingga saya, walaupun kalian mengatakan saya adalah seorang nabi yang sangat luar biasa di zaman ini, tapi saya tidak sanggup untuk membuka tali kasutnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, semua kita yang hadir pada hari ini sebenarnya diperhadapkan dengan nats ini menjadi budak Kristus, kita tidak layak. Tidak layak. Karena apa? Karena keberdosaan kita. Karena apa? Karena pelanggaran kita. Karena apa? Karena kehinaan kita sebagai pribadi yang telah mencoreng keberadaan rupa Allah yang ada di dalam diri kita oleh pendahulu kita, yaitu nenek moyang kita. Gabiha tu bani debata api amang dohot tamu inang khobar tu padohan di sijohan deson dang patut tapi hita jayalani tapatu toru madirita molo adoppe sikop ningolutan wae alani haboyommu. Kita memiliki status yang sama. Jalan Nabi Nangido ni turpukon siak kita. Engkau punya nilai atas penebusan Kristus terhadap dirimu ketika engkau mampu menelanjangi dirimu sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang berada, sebagai orang yang kaya raya, sebagai orang yang terhormat. Sama seperti Nabi Yohanes yang begitu luar biasa di zamannya, hebat. Tapi dia mengatakan, ada dari belakangku, melebihi dari statusku, melebihi dari keberadaanku, melebihi dari kehormatanku, melebihi dari segalanya yang ada pada diriku, sehingga aku pun tidak layak menjadi budaknya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Holani piamang doho tamu inang tabu wasya joro ommulah. Firman ini sudah menjadi luar biasa. Lalu Yohanes mengatakan, aku hanya membaptis kamu dengan air, tapi ada yang dari belakangku yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Dia akan membaptis engkau dengan api. Jemaat yang dikasihi Kristus, air hanya berguna untuk menghilangkan noda. Tetapi api bisa membakar keberadaan dari pribadi yang membuat diri kita menjadi ternoda. Roh Kudus akan mampu mengubah keberadaan kehidupan kita dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak tunduk menjadi tunduk, dari yang tidak patuh menjadi patuh, dari yang tidak menyesal menjadi menyesal, dari yang tidak takut akan Tuhan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yohanes hanya sebagai tanda. Dia hanya sebagai pribadi yang berseru-seru. Dia hanya sebagai pribadi yang mampu mengancam, engkau akan ke neraka jika kau tidak percaya. Tuhan akan menghukum engkau jika engkau tidak percaya. Dia hanya pribadi yang memberikan pengharapan.
Dia hanya pribadi yang bisa memberikan sukacita. Dia hanya pribadi yang mampu membawa orang percaya. Tapi yang menjadi penentu dalam segala sesuatu akan kepercayaan itu sendiri adalah siapa? Kristus. Itu sebabnya dalam firman ini dikatakan, dia telah memegang sebuah penampi. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Yesus itu jauh melebihi seorang nabi, karena dia adalah pribadi yang menjadi penentu. Tu surga doho manang natu api naroko, malua doho manang nadang. Apakah kamu jerami? Apakah kamu gandum? Apakah kamu emas? Apakah kamu imitasi? Apakah kamu dibakar selama-lamanya atau hidup dalam kekekalan akan hidup yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang percaya? Kristuslah yang menjadi penentu atas keberadaan kehidupan kita, dan kita akan menjadi gandum. Kita tidak akan menjadi jerami, sekam yang bersifat ringan, kosong, dan tidak memiliki nilai berat akan perbuatan baik. Tapi Tuhan mau kita akan menjadi emas. Tuhan mau kita akan menjadi gandum. Dan Tuhan akan pilih kita ketika kita menjadi pribadi yang berkarakter sama seperti siapa? Sama seperti Yohanes ini. Dia mau menjadi pribadi yang berkenan menelanjangi wibawanya, menelanjangi harga dirinya, menelanjangi kehormatannya demi kemuliaan Allah. Sitotas nabur ologabe marlea agoan hasangaponna rotu hadirion nina marlea asana marlea igabe sangap ibana gabelea olo ibana sumea hodirina dihadirionna. Dan dia adalah pribadi yang selektif melihat kesempatan dengan benar. Dak sudah dialtu. Dan dia mau menganggap dirinya adalah sebagai budak, bahkan melebihi budak di hadapan Kristus. Dan dia tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kehormatan yang patut atau tidak patutkah kehormatan yang berpihak kepada dirinya. Kehormatan atas kesempatan yang ada pada hari ini bukan kehormatan saya, tapi kehormatan siapa? Kehormatan Mesias yang datang, keselamatan yang datang, yaitu adalah Kristus Yesus. Marilah memperkenankan diri memakai baju keberadaan kerendahan Kristus akan diri kita masing-masing, agar kita semakin memiliki nilai gandum-gandum kecil. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara memakai kesempatan ini akan keberadaan Kristus yang telah ada di hadapan kita untuk membuka kesempatan bagi orang lain supaya mereka terselamatkan, tertolong, sama seperti keberadaan masyarakat Yahudi ketika itu.
Yohanes menjadi jalan, menjadi alat yang Kristus pakai, yang Tuhan pakai, supaya nilai keselamatan yang sesungguhnya hadir, dihidupi, dimaknai orang Yahudi. Segala sesuatu yang ada pada diri kita, biarlah itu menjadi alat untuk menciptakan kebaikan, akan nilai dari Kristus itu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Selamat melakukan kebaikan di dalam kerendahan hati. Amin.